Masa GNPR demo pengen temui Jokowi, Jokowi malah di Istana Bogor? Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Memang terjadwal dari minggu lalu kan habis terima tamu negara di Bogor dan lanjut kegiatan hari ini. Ya terkait demo, ya kita nanti mungkin dari pejabat terkait menerimanya. Ya kan? Hari ini gitu Pak? Ya mungkin dari kepala staf kepresidenan, dari mana ya kita terima aja aspirasinya apa. Tapi rencananya memang mau ditemuin atau dipanggil perwakilan atau gimana gitu Kita Pak? lihat perkembangan. Presiden sendiri akan di Bogor terus panjang demo atau gimana Pak? Itu karena sudah terjadwal hari di Bogor, seperti kemarin kan tiba-tiba ke Jakarta, jadi tidak masalah jadwal itu karena sudah jadwal di Bogor. Kalau ke Jakarta perlu ya ke Jakarta. Tapi ke Bogor bukan karena ada demo? Enggak. Dari minggu lalu kita terjadwal bahkan dari 2 minggu yang lalu karena ada tamu negara hari Senin kegiatan di sana. Terus ya Bapak Presiden lanjut di hari ini kan hari Selasa ya. Hari Selasa lanjut untuk kegiatan di Bogor. Nggak ada waktu kami jadwalkan beliau di Bogor kan kami nggak tahu ada kenaikan BBM, ada demo kita. Nah, untuk organisasi kemasyarakatan tersebut ya, diantaranya adalah Persaudaraan Alumni atau PA212 dan beberapa organisasi afiliasinya seperti Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GNPR yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada juga Front Persaudaraan Islam atau FPI. Dan yang terakhir adalah GNPF Ulama atau Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Nah, mungkin ada yang belum tahu bahwa dari sekian banyak organisasi kemasyarakatan yang saya sebutkan barusan, rata-rata ya orangnya ini adalah sama coba. Udah mulai ada demo-demo, mulai berjilid-jilid, yang dilakukan ya orang-orangnya itu-itu aja. Masa Rizik yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPR menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Istana Merdeka Jumat kemarin. Masa Rizik ikut demo, maka demo tersebut tidak ada manfaatnya. Mereka demo bukan karena peduli dengan kondisi bangsa, apalagi benar-benar membela rakyat. Mereka demo entah karena mau eksis atau mungkin karena godaan nasi bungkus yang begitu lezat. Mereka kembali berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dengan membawa 3 tuntutan yang ingin disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Tapi sayang, Jokowi tidak ada di lokasi, melainkan berada di Istana Bogor. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Jadwal Jokowi di Bogor tersebut sudah ditentukan sejak 2 minggu lalu. Heru mengaku tidak mendapatkan instruksi khusus dari Jokowi terkait adanya unjuk rasa kali ini. Meski begitu, ia meyakini kalau Jokowi sudah memberikan instruksi rutin kepada pihak pengamanan istana. Lebih lanjut, Heru juga mengungkapkan akan ada perwakilan istana yang bisa ditemui oleh perwakilan masa aksi unjuk rasa. Ia berkata, tentunya perwakilan pemerintah pasti ada. Semoga tuntutan itu bisa dicatat dan menjadi perhatian bagi kita semua. Kan sama kan tuntutan semua dari kemarin? Kata dia. Hahaha, kasihan banget ya mereka ini dilepehin dan tidak dianggap. Sebenarnya entah ini kebetulan Jokowi tidak ada di Jakarta atau memang sudah direncanakan. Tapi apapun itu memang lebih baik Jokowi tidak usah menemui para pendemo, apalagi kalau mereka berasal dari kelompok sebelah. Percuma, karena mereka itu demo ada tujuan lain. Tahu ujung-ujungnya nanti Jokowi diminta turun dari jabatannya. Demo mereka bisa berbeda kulit, tapi isi dalamnya selalu sama, yaitu meminta Jokowi untuk mundur dengan ribuan macam alasan. Tak ada gunanya Presiden bertemu mereka langsung, cukup kirimkan perwakilan untuk menemui pendemo. Mereka ini hanya mau tampil eksis, mau gegayaan dan mungkin menunggu nasi bungkus. Mau ketemu Jokowi? Oh, sorry saja. Siapa sih mereka? Bukan generasi yang mengharumkan nama bangsa lewat perlombaan olahraga atau kompetisi sains. Mereka ini cuma kelompok tukang bikin semak jalan. Saya tahu mereka ini kepingin banget ketemu Jokowi, tapi gigi jari melulu. Saya masih ingat ya ketika aksi 411 menuntut Ahok di penjara, situasi mencekam masa aksi menuntut bertemu dengan Jokowi. Jokowi saat itu sedang melakukan kunjungan kerja sejak siang hingga petang di Tangerang dan langsung kembali ke Istana Kepresidenan Bogor. Untung aja Jokowi tidak ada di sana karena aksi 411 berakhir ricuh pada malam hari dekat Istana Kepresidenan Jakarta. Gak kebayang ya kalau misal Jokowi ada di situ, pastilah situasi akan lebih mencekam dan makin ricuh. Kelompok beringas tapi berlagak sok suci, tidak layak dan gak perlu diladeni. Presiden pun lebih baik anggap mereka gak pernah ada. Kalau masyarakat sudah dari dulu menganggap mereka sampah masyarakat.
Di negara lain pendemo semacam mereka ini sudah disikat, dibungkus, lalu dibuang. Di sini mereka enak-enakan teriak minta presiden mundur. Palingan mereka tidak diladeni dan tidak didengarkan tuntutannya. Sesekali pipi mereka perlu ditempeleng biar kapok dan jerah. Nanti kalau misal ada aksi bela rakyat jilid 3, lebih baik presiden ke tempat lain lagi, biar mereka kesel dan gondok sendiri. Mereka memang lebih dari layak untuk dilepehin. Mereka kalau demo Anies di balai kota pun pasti akan dilepehin juga. Anies gak akan ada di lokasi dan gak akan mau menemui mereka. Gitu aja pun mereka nggak sadar, dasar nggak pernah ngaca. Bagaimana menurut Anda? Demokrat dibully soal Hambalang, malah mau seret nama Jokowi, ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Sudah sampai bahwa persoalan Hambalang ini tidak hanya orang-orang yang sudah mendapat ganjaran dari hukum, tetapi ada juga yang belum. Dan itulah yang mengakibatkan kami harus berbicara di Hambalang untuk mengangkat persoalan ini kembali sehingga semua pihak tahu, siapapun tahu. Daripada kami disebut sebagai kelompok AHY dan kawan-kawan sebagai para perusak Demokrat. Nah, itu Mas kita Renanda. tidak terima sebagai perusak Demokrat gitu. Mantan kader Partai Demokrat sepertinya memang sudah frustasi karena sebenarnya mereka harusnya berkonsentrasi. Halo? Iya, silakan. Ya, mereka harusnya berkonsentrasi pada urusan mereka untuk bisa mengesahkan hasil KLB liar itu gitu ya. Nah sekarang kalau soal Hambalang kita tahu ya bahwa Hambalang itu sudah melalui semua proses pengadilan. Yang dinyatakan bersalah sudah dihukum, ya kan? Dan aneh juga kalau ini harus dilibat-libatkan ke Partai Demokrat. Ingat bahwa Partai Demokrat tidak pernah melindungi kadernya yang bersalah, gitu. Ya, sekalipun misalnya seorang Andi Malarangeng juga dinyatakan tidak merugikan negara serupiah pun, tapi dia sudah juga menjalani hukumannya karena memang KPK tidak punya SP3, tapi ya itulah proses hukum waktu itu sehingga makanya ada revisi undang-undang KPK. Tetapi sekali lagi, ini tidak konsisten menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita lihat orang-orang yang dulu merusak Partai Demokrat, ya disampaikan oleh Bang Max itu, ya termasuk misalnya kasus-kasus yang lain korupsi, itu kan ada juga di kubu sana. Nazarudin itu siapa? Aneh gitu loh, kalau mau menuding-nuding bahwa kader-kader yang bermasalah itu kemudian menjadi alasan untuk bikin KLB yang tidak konstitusional itu, bagaimana dengan Nazarudin yang ada di sana misalnya begitu. Itu kan juga jelas bagian dari masalah Partai Demokrat yang membuat juga Partai Demokrat saat ini tuh jatuh gitu loh. Gara-gara AHY bicara ngawur soal banyaknya infrastruktur di era SBY dan menyindir soal gunting pita, Candi Hambalang pun disorot dan dijadikan bulan-bulanan. Mega proyek Hambalang yang mangkrak kembali disorot publik. Demokrat selalu kepanasan dan tidak senang kalau Hambalang diungkit lagi. Hambalang adalah aib terbesar yang melekat begitu kuat pada Demokrat, SBY, dan penerusnya. Aib ini ibarat kotoran yang tak bisa dibersihkan lagi dengan cara apapun. Branding Hambalang sudah terlalu melekat di benak publik. Tapi mereka tetap tidak menyerah untuk berusaha melepaskan diri dari ikatan terkutuk ini. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief pun memberikan pembelaan soal Hambalang. Hambalang direncanakan sejak lama sebagai alternatif mengganti kawasan Senayan. Ia berkata, direncanakan sejak lama alternatif mengganti Senayan, dihentikan KPK karena ada persoalan. Ia menyebut proses hukum sudah selesai, tapi Jokowi disebut tak ingin melanjutkan pembangunannya. Memang Jokowi sempat berkunjung ke lokasi Hambalang, sempat ada rencana untuk melanjutkan kembali pembangunannya. Jokowi meminta masukan dari berbagai pihak untuk uji kelayakan, untuk memastikan bahwa masih bisa dilanjutkan pembangunannya. Tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutan. Memang Hambalang ini lebih cocok disebut sebagai proyek bancakan. Sedari awal, lokasinya saja sudah nggak layak dilakukan pembangunan. Tanah di lokasi konturnya nggak stabil, sehingga sangat membahayakan pembangunan. Di lokasi pun sempat terjadi longsor. Hasil penelitian tim tanggap darurat yang dibentuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Kementerian ESDM, menunjukkan longsor disebabkan sifat batuan di lokasi berupa tanah lempung, mudah mengembang dan terjadi gerakan tanah. Selain itu, lokasi Hambalang berada dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi.
Ini sudah diketahui saat perencanaan konstruksi berdasarkan hasil soil investigation. Perusahaan subkontraktor PD Laboratorium Teknik Sipil Kio Invest yang menunjukkan tanah di Hambalang bersifat cemented clay. Jadi wajar pembangunan Hambalang lebih baik tidak usah dilanjutkan. Tapi Demokrat tebal muka dan gak tahu malu, sungguh parah mental bobroknya mereka. Era SBY pembangunan terhambat, sekarang Jokowi yang disalahkan karena tidak melanjutkan pembangunan dan menuding hanya fokus pada pembangunan IKN. Mereka yang bikin kotor malah minta Jokowi membersihkan kotoran itu. Dasar nggak pernah ngaca. AHY sempat menyindir era SBY banyak pembangunan infrastruktur yang belum sempat selesai, tapi selesai di era presiden berikutnya, sehingga dianggap hanya modal gunting pita. Kalau memang gitu maunya, silakan bangun kembali Hambalang dong. Jangan suruh Jokowi, nanti dibilang gunting pita. Lebih baik suruh tuh SBY lanjutkan pembangunan supaya Demokrat yang pada akhirnya gunting pita. Jokowi lanjutkan, nanti dibilang gunting pita. Jokowi tak mau lanjutkan, mereka juga yang ngambek seperti anak kecil. Ngapain juga sih melanjutkan proyek bermasalah? Dari awal saja sudah nggak layak. Maka dari itu perlu dicurigai, kenapa dipaksakan pembangunannya kalau bukan untuk korupsi? Pemerintah sampai kapanpun jangan mau lanjutkan Hambalang. Jangan robohkan karena butuh biaya besar untuk merobohkan dan memindahkan materialnya ke tempat lain. Biarkan berdiri dengan megah sebagai candi mega mangkrak, sebagai sejarah atau museum pengingat. Jadi di masa depan, generasi mendatang gak akan lupa kalau ada rezim munafik yang gak pernah ngaca dan partainya sangat tidak layak dipilih. Enak saja mereka minta pemerintah lain melanjutkan, padahal studi kelayakan menunjukkan gak layak. Mau buang-buang lagi, pakai saja tuh uang pribadi SBY dan keluarganya. Jangan pakai uang rakyat. AHY keluar-keluar tentang kehebatan SBY, tapi cukup satu Hambalang bikin semua yang dilakukan SBY nggak penting lagi. Inilah nasib sial yang harus dipikul oleh Demokrat dan AHY. Dan ini cukup menyadarkan masyarakat. Jangan sampai ada lagi Hambalang-Hambalang berikutnya. Jangan sampai ada lagi iklan munafik yang mengajak masyarakat untuk mengatakan tidak pada korupsi. Gelengkan kepala dan katakan tidak. Abaikan rayuannya dan katakan tidak. Tutup telinga dan katakan tidak. Tapi 3 bintang iklan tersebut malah ditangkap KPK. Yang benar adalah katakan tidak pada segala macam ucapan dari Demokrat. Demokrat sedang memaksakan AHY agar maju Pilpres. Kira-kira mau nggak negara ini dipimpin orang-orang seperti mereka? Bagaimana menurut Anda?